menyempatkan diri dengan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya guna menyiapkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Isya. Salat tarawih yang dirangkai dengan batas Al-Quran di malam yang ke-13 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga rahmat dan berkah dari Allah terlimpahkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sesaat lagi akan bisa menikmati program kami selanjutnya. Bincang Ramadan dari bumi atau sudah yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mabadu dengan segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan dini hari ini, Rabu dini hari 1446 Hijriah. Kembali bincang Ramadan hadir untuk temani Anda jika kurang lebih bisa dijelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dengan siang. Kembali salam hadir dan tentu saja tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia hadir di studio untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dia adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat. Insyaallah. Dan pendengar siang, mempersingkat waktu, baiknya kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar
dan pemirsa Radio Ampelita dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT di bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Para pendengar pemirsa Radio Ampelita, Ramadan terus berjalan dan tiada terasa begitu cepat. Malam hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, malam ke-13 bulan Ramadan, dan berarti sudah hampir separuh Ramadan telah kita lewati. Besar harapan kita semoga apa yang telah kita lalui di hampir separuh Ramadan ini mampu membuat perubahan yang signifikan pada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, tentunya dengan selalu berusaha menjaga kehormatan dan keagungan bulan Ramadan. Di antara yang paling utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu puasa ini adalah pokok, pilar, fondasi, tiang daripada agama Islam. Siapapun yang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka dia wajib menegakkan pilar-pilar Islam. Setelah membaca syahadat, 4 pilar Islam yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi mereka yang berlebih harta, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Dan semuanya ini 4. Apabila ditinggalkan salah satu, maka akan rusak semuanya. Seperti kita sholat tapi tidak berpuasa, seperti kita sholat berpuasa tapi tidak membayar zakat, seperti kita sholat berpuasa membayar zakat dan kita mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Ini semua menjadi rusak. Nah, banyak sekali kita jumpai mereka yang meremehkan puasa, mereka sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, atau bahkan mereka yang tidak berpuasa. Ini mereka merasa sesuatu hal yang kecil. Padahal disebutkan di beberapa hadis, orang yang meninggalkan berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada perkara-perkara yang membolehkan untuk tidak berpuasa, itu diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras, yakni tidak diterima ibadah dan amalnya baik yang wajib maupun sunnah, dan darah serta hartanya menjadi halal bagi umat Islam yang lainnya. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, wal Baihaqi. Urul Islami wa qawaiduddin salah satun alaihin
Wa fi riwayatin buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa fi riwayatin buniyal Islamu uriyal Islam wa qaidutin salah satun alaihinna buniyal Islam. Man taraka wahidatan minhunna bahwa dia kafirun. Halalud dam. Syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah was shaum Ramadan. Hadis lain mengatakan man taraka minhunna wahidatan bahwa billahi kafirun wala yuqbalu minhu syarfun wala adlun wala waqad khalla damu wa malu. Ini semua ancaman-ancaman bagi mereka dalam tanda kutip yang tidak berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Hadis mengatakan mereka telah kafir, sudah dianggap kafir. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, jumhur ulama, selama dia masih menganggap puasa Ramadan itu wajib, tapi dia tidak mengerjakannya, orang ini masih dikatakan melakukan dosa besar, belum sampai kufur. Dosa besar ini sampai diancam oleh Allah, amal ibadah, amal solehnya, baik yang wajib maupun sunnah, itu ditolak oleh tidak diterima. Karena itu, saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, kami ingatkan sekali lagi. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Siapapun yang beragama Islam wajib berpuasa. Ini syarat wajib berpuasa itu ada 5. Yang pertama al-Islam. Yang kedua at-taklif. Yang ketiga al-ito'ah. Yang keempat as-sikhah. Yang kelima al-iqamah. Islam agamanya taklif, mukallaf, dia akilun balighun, akalnya sehat, dan dia sudah baligh, cukup umur. Wal ito'ah, tidak terlalu tua, mampu dalam ukuran umum untuk berpuasa dalam keadaan sehat dan juga tidak dalam keadaan berpergian. Maka wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa, diancam semua amalnya, ditolak, darahnya halal, hartanya halal. Jadi ada hal-hal yang kita diperbolehkan tidak berpuasa, bahkan wajib tidak berpuasa, membatalkan puasa itu apabila kita mengalami, ini untuk para wanita, haid atau nifas, wajib tidak berpuasa, haram hukum kalau berpuasa. Ada yang boleh, ini pilihan, bisa berpuasa, bisa tidak, jika kita dalam kondisi bepergian atau kita kondisi sakit. Atau yang wajib berpuasa yang tidak ada sakit, tidak bepergian, tidak dalam haid nifas, ini wajib. Makanya ini sekali lagi kami ingatkan, siapa yang meninggalkan 1 hari berpuasa tanpa ada alasan bi ghairi udrin min nakhwi maradin aw sabarin iku minal kabairi, setengah saking melakukan perbuatan dosa besar. Dan sampai ada satu pernyataan dari seorang sahabat Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud, dia mengatakan orang yang meninggalkan berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur,
tidak bisa dikodok dengan puasa setahun penuh. Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, kalau kita meninggalkan puasa tanpa ada udzur 1 hari saja itu harus dikodok sampai 3.000 hari. 3.000 hari 1 tahun aja berapa ya? 900, berarti 10 tahun lebih. Seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab juga mengatakan 1 hari ditinggalkan berpuasa tanpa ada udzur wajib dikodok 30 hari. Imam Rabi'ah, guru dari Imam Malik, tiap-tiap 1 hari harus diganti dengan 12 hari. Ini kalau tidak ada udzur. Jadi ini sekali lagi kami ingatkan, orang tua juga memperhatikan anak-anaknya. Ini puasa ini penting. Allah mensyariatkan puasa. Tidak ada lain untuk kepentingan itu kembali kepada pelakunya sendiri. Allah tidak ambil untung dan Allah juga tidak dapat rugi kalau kalian tidak mengerjakan. Dan kalaupun kita tidak berpuasa, terus kita berbuat baik, kita sholat, ya semuanya tidak diterima oleh Allah. Itu tadi 3 perkara kalau tidak dikerjakan, salah satunya saja dikerjakan, maka semuanya menjadi ditolak. Ini ada saling keterkaitan. Kan banyak orang yang bertanya, gimana ini tidak sholat tapi berpuasa? Gimana ini sholat tapi tidak berpuasa? Jangan hanya itu, tidak zakat kalau haji. Kamu sudah mampu segi finansial, mampu segi kesehatan, mampu segi perjalanan, tidak ada halangan, tapi kok tidak berangkat. Nah, untuk menunaikan ibadah haji ini semuanya tolak. Sampai ada ancaman hadis, manistato ayyahujja falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyyan. Siapa yang diberikan kemampuan untuk ibadah haji, kemudian dia tidak berhaji, maka hendaknya dia memilih mati dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini 2 pilihan yang tidak baik semuanya. Itu kalaupun kemarin belum puasa, apakah masih ada kesempatan buat saya? Sangat ada sekali. Ini juga mumpung masih di bulan Ramadan. Untuk yang kemarin, ya kita kodok. Kita bertobat kepada Allah, menyesali, mengakui kita salah, minta ampun, dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian sisanya kita berpuasa. Setelah Ramadan habis, segera kita sahur, kita kodok Ramadan yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan itu semua membawa kita kepada keselamatan hidup kita, kebahagiaan hidup kita. Ingat, yang diinginkan Allah hanyalah agar kita selamat dunia akhir. Allah menyuruh sholat, puasa untuk kita semua. Jadi kita tahu fadilah puasa itu besar pahalanya, baik secara agama maupun secara akhirat maupun secara duniawi. Orang berpuasa ini disumut asyik, berpuasa lah sehat ini secara jasmani. Secara ukhrawi, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, berbahagialah orang yang berpuasa karena mereka dijanjikan surga. Dalam urusan agama, meningkatkan keimanan, ketakwaan, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Agar menyadarkan kamu bahwasannya kita diperbolehkan makan pagi sampai sore ini merupakan nikmat. Kita tahu nikmat karena setelah kita diperintah
kita merasakan beratnya tidak makan pagi sampai sore. Jadi kita sadar, ya Allah, ternyata kita diperbolehkan makan pagi sampai sore ini satu kenikmatan. Nanti bersyukur. Kemudian la'allakum tattaqun. Kita disuruh menahan diri dari berbuat dosa, buat maksiat selama Ramadan agar membentuk kita jadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Di mana orang yang bertakwa akan selalu dibersamai oleh Allah, akan selalu dilindungi oleh Allah, harus dijaga oleh Allah. Ya Wallahu waliyul muttaqin. Allah yuhibbul Inna Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allah ma'al muttaqin, dan seterusnya. Itu mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudaraku yang seagama, seiman, di Ramadan yang masih tersisa separuh ini, bisa kembali ke jalan Allah, menyempurnakan Islamnya, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi jalan kita menjadi manusia-manusia yang diberikan kehidupan yang bahagia dunia akhirat, yang menjadikan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, hidayah, pertolongan, bisa melaksanakan puasa dan menyempurnakan puasa kita sampai Ramadan yang terakhir. Amin. Baik, rekan sekian demikian tadi pemaparan dari dosen tentang hikmah yang terdapat di dalam Ramadan, terutama adalah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Rekan sekian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa chat di 089232775755. Kembali di program Bincang Ramadan akan hadir setelah satu teman berikut. Tetaplah bersama kami di 90.5 FM, Radio Anggota Suara Syiar Islam Anda.